Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Yosua pasal 4, ayat 6 dan 7, yang berbunyi demikian. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel, untuk selama-lamanya. Saudaraku, hari-hari ini, adalah hari-hari terakhir, sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Hari-hari di mana peperangan rohani, menjadi semakin intens dan kuat. Kita perlu sungguh-sungguh mengenakan selengkap senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dan tetap berdiri, sesudah kita menyelesaikan segala sesuatunya. Perisai iman kita harus sungguh-sungguh kuat, agar kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan keluar sebagai pemenang. Nah, salah satu cara memperkuat perisai iman kita, adalah dengan apa yang saya namakan memandang batu peringatan Anda. Mari kita merenungkannya, dari kisah penyeberangan sungai Yordan, yang terdapat dalam kitab Yosua pasal yang keempat, ayat 1-7, yang berbunyi demikian. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang, yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu, ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel, untuk selama-lamanya. Saudaraku, apakah maksud Tuhan, untuk bangsa Israel mengangkat batu dari tengah-tengah sungai, untuk kemudian disusun di dataran kering, tempat mereka bermalam? Sebagaimana firman Tuhan sampaikan, di ayat yang ke-7, Tuhan mau, agar batu-batu itu menjadi batu peringatan, atau menjadi tanda untuk orang Israel, mengingat akan kebaikan Tuhan, akan perbuatannya yang besar, di tengah-tengah mereka. Saya percaya,
bahwa Tuhan juga menghendaki hal yang sama untuk kita, Israel rohaninya. Saya percaya bahwa setiap kita juga memiliki batu-batu peringatan. Momen-momen di mana Tuhan pernah menolong kita. Momen-momen di mana Tuhan pernah membelah sungai Yordan di dalam hidup kita. Tuhan mau agar kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan-Nya tersebut. Mengapa penting bagi kita untuk mengingat kebaikan-Nya? Kita perlu senantiasa mengingat kebaikan-Nya, karena hal itu akan membangun dan memperkokoh iman percaya kita kepada-Nya. Iman dan pengenalan yang benar akan pribadi-Nya akan berdampak pada setiap aspek hidup kita. Cara kita berdoa dan berinteraksi dengan orang lain sekalipun akan sangat ditentukan bagaimana kita memandang seperti apa Tuhan. Cara kita memandang Tuhan akan menentukan kita menang atau kalah di dalam pertandingan hidup ini. Tentunya, kita ingat kisah Daud yang berperang melawan Goliat, bukan? Kemenangan Daud melawan Goliat sesungguhnya ditentukan dari cara Daud memandang Tuhan dan memandang dirinya dengan benar. Dalam kitab 1 Samuel pasal 17, ayat 26 dan 37, mengatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud berhasil melihat musuhnya sebagai orang yang tak bersunat, sebagai orang yang tidak disertai Tuhan. Dengan kata lain, Daud punya gambar diri yang benar. Dia berhasil melihat dirinya sebagai orang yang disertai Tuhan, yang memiliki ikat janji dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-37, Daud percaya bahwa Tuhan yang telah melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang, pasti juga Tuhan yang akan melepaskannya dari tangan musuh. Daud berhasil memandang Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lihat tentang Tuhan sangat mempengaruhi kemenangan kita. Berapa banyak dari kita yang kalah dalam peperangan hanya dikarenakan kita salah memandang pribadi Tuhan. Kita melihatnya sebagai Bapa yang jauh, Bapa yang kejam, Bapa yang tidak memperdulikan kita. Kita perlu memperbaiki cara pandang kita terhadap Tuhan. Kita perlu memandang Tuhan dengan benar, agar kita dapat memenangkan peperangan demi peperangan dalam kehidupan ini, dan keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Mata rohani kita perlu senantiasa melihat batu peringatan, tanda kasih Tuhan bagi kita, dan kita bangkit dari tidur, bangkit menjadi penuai-penuai. Itulah sebabnya dikatakan, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini.
Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.